bertanya, apakah Rasulullah ini memperingati hari lahirnya? Ya, tentu saja Rasulullah juga memperingati hari lahirnya. Apa buktinya? Yaitu ketika beliau Rasulullah SAW ditanya, jadi ditanya sama Rasulullah, lima tasumu fi yaumil itsnan ya Rasulullah, kenapa kok kamu ini berpuasa di hari Senin wahai Rasulullah? Dan Rasulullah pun menjawab, fihi wulidtu, karena di situ aku dilahirkan. Jadi bentuk memperingati hari lahirnya Rasulullah itu memperingatinya dengan apa? Dengan berpuasa setiap hari Senin. Jadi dengan adanya sunnah puasa Senin itu karena apa? Karena di situ Rasulullah dilahirkan, dan di situ Rasulullah memperingati hari lahirnya itu dengan cara berpuasa. Yaitu cara Rasulullah memperingati hari lahir beliau. Itu caranya, yaitu beliau itu puasa setiap hari Senin. Kemudian ada kisah juga, bagaimana kisahnya Abu Lahab, paman daripada Rasulullah, yaitu ketika dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Dulu itu ada kisah Abu Lahab ini dulu ketika malam lahirnya Nabi Muhammad, beliau Abu Lahab ini Abu Lahab ini ikut bahagia. Jadi Abu Lahab ini ikut bahagia, ikut senang, ikut gembira karena lahirnya keponakannya yaitu Nabi Muhammad. Kemudian singkat kisah, ketika Rasulullah di malam hari itu dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya pada hari Senin, di situ budaknya Abu Lahab yang bernama Thuwaibah datang ke Abu Lahab. Untuk apa? Untuk mengabarkan bahwasanya keponakannya tadi telah lahir. Kemudian datanglah Thuwaibah, kemudian berkata kepada Abu Lahab, wahai Tuan, keponakanmu sudah lahir, anaknya Tuan Abdullah sudah lahir. Dan saking senangnya Abu Lahab, saking gembiranya Abu Lahab, saking bahagianya Abu Lahab, langsung seketika Thuwaibah dibebaskan, dimerdekakan. Padahal kita ketahui harga budak itu nggak cukup murah, harga budak itu mahal. Kalau sekarang ya seperti harga mobil Pajero, itu harga budak. Tapi karena saking senangnya Abu Lahab, saking bahagianya Abu Lahab menggratiskan budaknya untuk dibebaskan. Untuk apa? Untuk memerdekakan, untuk apa? Memperingati, untuk bentuk gembiranya lahirnya keponakannya yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan singkat cerita, Abu Lahab ini ketika Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul memusuhi Nabi Muhammad, bahkan ingkar dengan ajaran Nabi Muhammad, sampai semeninggalnya Abu Lahab. Setelah meninggalnya Abu Lahab, saudaranya yaitu Sayyid Abbas bin Abdul Muthalib, paman juga daripada Rasulullah, bermimpi bertemu Abu Lahab. Kemudian Sayyidina Abbas ini tanya kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, wahai saudaraku, setelah kamu meninggal ini apa yang terjadi sama kamu? Kemudian Abu Lahab menjawab, wahai Abbas, aku di sini disiksa sama Allah, diazab sama Allah, hancur semua badanku, disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada kompensasi, ada keringanan siksa setiap hari Senin. Karena apa? Karena dulu pernah pas aku hidup di dunia, pas Muhammad lahir aku ikut senang. Maka di setiap hari Senin aku diberikan keringanan sama Allah. Setiap hari Senin siksaanku diringankan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena aku dulu pernah ikut bahagia, ikut gembira ketika Muhammad lahir. Kita lihat maksudnya Abu Lahab yang musuhi Nabi Muhammad, yang kafir, yang ingkar sama Allah, yang ingkar sama Nabi Muhammad, setiap hari Senin karena dia ikut bahagia, dia diringankan siksanya. Lalu bagaimana kita seorang muslim, seorang yang beriman sama Allah, beriman kepada Rasulullah, ikut gembira atas datangnya bulan kelahiran Muhammad? Pasti jauh lebih bakal dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga setelah masa-masa wafatnya Rasulullah, meninggalnya Rasulullah, ada raja yang bernama Raja Mudhafar. Raja Mudhafar ini penguasa Irbil. Dan Raja Mudhafar ini adalah orang yang pertama kali memperingati lahirnya Nabi Muhammad dengan besar-besaran. Memperingati acara Maulid hari lahirnya Rasulullah dengan cara besar-besaran. Raja Mudhafar ini menyembelih ribuan kambing
untuk apa? Dibacakan sejarah Nabi Muhammad, dikumpulkan kaum muslimin, kemudian untuk dibacakan kembali sejarah-sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir mengomentari bagaimana Raja Mudafar ini. Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya Raja Mudafar ini adalah raja yang bijaksana, raja yang baik, raja yang soleh, raja yang alim. Beliau mengagumi bagaimana Raja Mudafar. Kemudian Al-Hafidz Imam Suyuti juga mengomentari bahwasanya Raja Mudafar ini adalah raja yang alim, raja yang baik, raja yang soleh. Jadi karena saking beliau tahu bahwasanya peringatan Maulid ini bukan peringatan yang menyimpang daripada ajaran Islam. Kalau saja peringatan ini tadi diingkari Ibnu Katsir, diingkari Imam Suyuti, nggak mungkin mereka ini mengatakan bahwasanya Raja Mudafar adalah raja yang baik, raja yang soleh, raja yang alim. Tapi bahkan beliau justru mengagumi Raja Mudafar karena begitu beliau ini mencintai daripada Rasulullah SAW yang pertama kali mengadakan peringatan Maulid Nabi dengan secara besar-besaran, dengan menyembelih kambing, ribuan kambing, dan mengumpulkan banyak kaum muslimin untuk apa? Dibacakan kembali sejarah-sejarah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada intinya, bagaimanapun bentuknya, walaupun covernya beda, intinya sama. Jadi intinya apa? Untuk memperingati bagaimana lahirnya manusia mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dulu Rasulullah memperingatinya dengan puasa. Raja Irbil memperingatinya dengan apa? Mengumpulkan kaum muslimin. Nah, kita sekarang memperingati hari lahirnya Rasulullah dengan apa? Dengan dibacakan kembali sejarah Nabi Muhammad, dikumpulkan dengan pengajian. Nah, pengajiannya intinya apa? Untuk mengembalikan apa? Sejarah-sejarah daripada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat mungkin covernya beda tapi isinya sama. Covernya beda-beda tapi isinya sama. Nah, boleh covernya beda tapi tetap intinya sama. Yaitu apa? Memperingati hari lahirnya daripada manusia yang mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi gampangnya gini ya. Rasulullah mensunahkan kalau pas sholat pakai apa? Pakai penutup kepala. Di Rasulullah itu mensunahkan kalau kita sholat itu disunahkan pakai penutup kepala. Rasulullah makainya apa? Makainya ya surban, pakai imamah gitu. Rasulullah makainya imamah. Nah, kita banyak kaum muslimin sekarang ini makainya pecis, pakai kuplu, ada yang pakai belangkon, ada yang pakai songkok, macam-macam bentuk penutup kepala macam-macam. Nah, mungkin covernya beda, bentuknya beda, tapi intinya sama, yaitu apa? Penutup kepala. Nah, begitu juga Maulid tadi, mungkin caranya beda-beda tapi intinya sama, untuk apa? Memperingati lahirnya manusia yang mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah juga mensyariatkan untuk menutup aurat. Rasulullah menutup auratnya pakai apa? Jubah, pakai gamis, pakai jubah. Tapi kita ada yang pakai celana, ada yang pakai sarung, macam-macam. Mungkin beda bentuknya, tapi intinya sama, hakikatnya sama. Itu untuk apa? Menutupi aurat. Nah, tapi Rasulullah makainya jubah, pakai imamah. Ya, kita makainya sarung, pakai celana, ada yang pakai pecis, ada yang pakai songkok. Caranya beda-beda, covernya beda-beda, caranya beda-beda, bentuknya beda-beda, tapi hakikatnya isinya sama. Begitu juga Maulid tadi, mungkin caranya beda-beda. Rasulullah memperingatinya dengan berpuasa, ada yang memperingatinya dengan cara bersedekah, itu macam-macam. Tapi intinya, hakikatnya sama, yaitu apa? Untuk memperingati, untuk bentuk mengekspresikan kebahagiaan atas apa? Lahirnya manusia yang mulia, yaitu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kalau caranya beda tapi isinya beda dikatakan bid'ah, nah kita bid'ah semua. Kita sholat ya pakai pecis, nggak sama-sama Rasulullah. Kita sholat ya pakai celana, padahal Rasulullah pakainya jubah. Ya, dari ujung kaki sampai ujung kepala bid'ah semua kita dikatakan. Tapi nggak seperti itu. Tidak seperti itu. Meskipun covernya beda tapi hakikatnya sama, itu isinya sama.